Bapa di surga, kami berterima kasih karena Engkau masih beranugerah kepada kami. Kami masih dapat melanjutkan pembahasan buku Tulip bab keempat, dan kami memohon kiranya Roh Kudus berkenan terus beranugerah kepada kami, menerangi pikiran kami yang gelap, mencelikkan mata rohani kami yang buta, membuka telinga rohani kami yang tuli, melembutkan hati kami yang keras terhadap kebenaran, agar ketika kebenaran diberitakan boleh jatuh di hati kami, bertumbuh, berakar kuat ke bawah, bertumbuh menghasilkan buah berlimpah ke atas, buah-buah yang mempermuliakan Tuhan, buah-buah yang menyatakan perubahan karakter kami. Dan kami juga berdoa, Tuhan, berilah kepada kami hati seorang murid yang mau diajar dan mau belajar, dan dengan rendah hati mau terbuka jikalau harus mindset, paradigma kami harus dirubah sesuai dengan prinsip iman Kristen. Sekali lagi kami mohon belas kasihan-Mu, dan kami menyerahkan waktu pembelajaran 1 jam ke depan. Biarlah Kristus ditinggikan, dipermuliakan di dalamnya. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sore hari ini kita masuk ke bab yang keempat, Irresistible of Grace. Ya, 5 poin Arminius kita sudah melihat ya, poin-poin ini kita sudah belajar. Yang pertama, kehendak bebas manusia untuk memilih yang baik atau yang jahat. Kemudian pemilihan Allah yang bersyarat terhadap manusia yang didasarkan pada iman dan perbuatan-perbuatan baik manusia yang sudah diketahui Allah sebelumnya. Penebusan yang bersifat universal karena semua umat manusia mempunyai kemungkinan untuk dapat ditebus sebagai akibat dari pekerjaan Kristus, dan penebusan ini perlu dimanfaatkan oleh manusia itu sendiri berdasarkan imannya. Dan hari ini kita akan masuk kepada poin keempat, keterbatasan pekerjaan Roh Kudus sebab Dia memanggil manusia untuk bebas memilih bertobat dan manusia dapat menolaknya. Nah, jadi poin yang keempat ini ya. Lalu yang kelima minggu depan, kemungkinan orang-orang kudus untuk kehilangan anugerah. Nah, 5 poin ini yang kemudian diresponi oleh pemerintah Belanda, maka adalah muncullah Tulip ya. Tulip ini adalah akronim dari 5 frasa atau istilah dogmatik dalam bahasa Inggris yang meringkaskan 5 pokok Calvinisme. Yang pertama, meresponi poin yang pertama tadi di Arminian, total depravity, ya, yaitu kerusakan total atau ketidakmampuan total, bahwa manusia berdosa itu tidak dalam kondisi sakit, tapi kondisi mati. Mati itu berarti ketidakmampuan total untuk mengetahui kebenaran, mencintai kebenaran, dan melakukan kebenaran. Yang kedua, meresponi poin yang kedua juga di dalam Arminian, yaitu unconditional election, pemilihan tanpa syarat. Jadi Allah itu memilih tanpa syarat, bukan pemilihan itu ditentukan dengan syarat yang ada pada manusia. Dan yang ketiga, minggu lalu kita sudah belajar limited atonement atau limited redemption, penebusan terbatas, yaitu siapa yang dipilih oleh Allah Bapa dan kekekalan, mereka lah yang diberikan kepada Yesus Kristus, dan untuk mereka lah Yesus Kristus mati, bukan untuk semua orang. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama irresistible of grace, yaitu anugerah yang tidak dapat ditolak. Minggu depan kita akan belajar perseverance of the saints, ketekunan orang-orang kudus. Mari kita ikuti Bapak Ibu dengan perlahan, harap Tuhan beranugerah kepada kita sehingga kita bisa mengerti dan menerima prinsip Alkitab, bukan prinsip pengajaran manusia semata yang kita pertahankan, tetapi kita boleh terbuka, paradigma kita bisa diubahkan sesuai dengan prinsip iman Kristen. Irresistible of grace, anugerah yang tidak dapat ditolak. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan anugerah yang tidak dapat ditolak? Pertanyaannya adalah mengapa dalam situasi yang sama ada orang yang percaya kepada Kristus dan ada orang lain yang menolak Kristus. Maksudnya di sini adalah situasi yang sama. Situasi yang sama itu di mana ada 2 orang duduk bersama-sama dalam satu ruangan dan Injil diberitakan. Pada saat yang sama, dalam situasi yang sama, 1 orang percaya kepada Kristus, 1 orang menolak Kristus. Nah, pertanyaan ini kita akan bisa menjawab dari pembahasan pada hari ini. Ya. Yang pertama kita akan melihat dari bab pertama ini ya, apakah yang dimaksud dengan anugerah yang tidak dapat diberikan kepada orang yang tidak layak menerima pemberian itu. Ya, jadi di sini dikatakan anugerah adalah pemberian ya, pemberian kepada orang yang tidak layak menerimanya. Jadi apa pemilihan tanpa syarat, misalnya minggu lalu kita sudah pelajari, kita dipilih bukan karena kita layak, bukan karena Tuhan sudah melihat bahwa kita akan menjadi orang baik,
Atau seperti pembahasan dari kaum Armenian mengatakan Tuhan sudah melihat bahwa kita akan memilih Tuhan. Tidak ya. Jadi anugerah itu benar-benar kita total ability, kita tidak mampu atau kita mati, lalu kemudian anugerah itu diberikan kepada kita, maka kita dihidupkan kembali ya, ciptaan baru. Yang kedua, tidak dapat ditolak ya. Apa yang dimaksud dengan tidak dapat ditolak atau irresistible? Yaitu bila Allah telah memilih orang-orang untuk diselamatkan dan bila Ia memberikan Roh Kudus untuk mengubah mereka dari orang-orang yang penuh kebencian menjadi orang-orang yang penuh kasih, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Nah, ini maksudnya yang tidak dapat ditolak. Bila Allah sudah memilih, bila Allah sudah memberikan Roh Kudus mengubah hati mereka, maka orang-orang yang penuh kebencian menjadi orang-orang yang penuh kasih. Orang-orang yang menentang Allah menjadi orang-orang yang menaati Allah. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka tidak dalam kondisi dipaksa oleh Roh Kudus. Tetapi oleh pekerjaan Roh Kudus, orang-orang yang menentang Allah atau orang-orang yang menghimpit kebenaran, kalau itu istilah yang kita pakai, meminjam istilah yang dipakai oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 1:18, maka mereka menjadi orang-orang yang menerima kebenaran itu. Dan cara bekerja Roh Kudus itu bagaimana? Roh Kudus itu menerangi pikiran manusia yang gelap. Roh Kudus itu mencelikkan, ada yang menutupi mata rohani orang berdosa itu digugurkan. Sehingga dapat melihat kemuliaan Allah, sehingga bisa melihat kebenaran, telinga rohaninya yang tuli dibuka sehingga dapat mendengar dengan sangat jelas, dan hati yang keras ya. Ini juga istilah yang dipakai oleh Rasul Paulus. Kondisi manusia berdosa adalah hatinya keras terhadap kebenaran. Jadi seperti perumpamaan di dalam Injil ya, yang dikatakan ketika penabur pergi ke ladang menaburkan benih, benih itu ada jatuh di tanah yang berbatu, di tanah yang kering, di tanah yang berduri, lalu di tanah yang gembur. Nah, tanah manusia yang berdosa itu adalah tanah yang berbatu, tanah yang keras, ya, lalu tanah yang dihimpit oleh semak duri. Dikatakan langsung dijelaskan di dalam perumpamaan itu ya, bahwa benih-benih yang jatuh di jenis tanah yang seperti itu, benih itu hanya sebentar saja bertahan, habis itu lenyap gitu. Jadi hanya mendengar, lalu ya hanya mendengar begitu, tapi kemudian tidak berakar kuat ke bawah, bertumbuh menghasilkan buah berlimpah ke atas. Berbeda dengan benih yang jatuh di tanah yang subur dikatakan. Benih itu jatuh lalu bertumbuh, dikatakan bertumbuh lalu menghasilkan buah, bahkan dikatakan 100 kali lipat. Nah, itu karya pekerjaan Roh Kudus, karya Roh Kudus ya. Nah, jadi di sini kita lihat anugerah ini tiba kepada orang yang tidak layak menerimanya dan tidak dapat ditolak. Anugerah itu tidak dapat ditolak berarti bila Allah memilih orang-orang untuk diselamatkan dan kemudian Allah memberikan Roh Kudus untuk mengubah hati mereka, menerangi pikiran mereka, mencelikkan mata rohani mereka, membuka telinga rohani mereka, melembutkan hati mereka yang keras, maka mereka yang tadinya penuh dengan kebencian menjadi orang yang penuh kasih, mereka yang tadinya memiliki hati yang sangat keras terhadap kebenaran, maka mereka akan menjadi orang-orang yang mencintai kebenaran, yang menghidupi kebenaran dan memberitakan kebenaran. Dan kemudian kita lihat yang bagian B, tidak dapat ditolak ya, masih di sini kita lihat Allah tidak dapat ditolak oleh siapapun. Ya, Allah tidak dapat ditolak oleh siapapun. Ia menggenapi apa yang telah direncanakan. Jadi siapa yang telah dipilih oleh Allah dalam kekekalan, tidak ada satu orang yang telah ditetapkan dan dipilih oleh Allah dalam kekekalan yang sanggup menolak Allah. Ya, dan apa yang sudah direncanakan oleh Allah, apa yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam kekekalan, semuanya itu digenapi. Tidak satu umat pilihan yang terhilang. Apapun halangannya, tidak satu yang terhilang. Bahkan orang Reform mengatakan bayi yang mati tanpa ada kesempatan mendengar Injil, tanpa ada kesempatan memahami Injil, padahal di dalam Roma 10:17 dikatakan ya, iman yang sejati atau iman yang menyelamatkan timbul melalui pendengaran akan Injil Kristus.
Allah tetap memiliki kedaulatan menyelamatkan bayi itu jikalau dia sudah dipilih dan ditetapkan dari kekekalan. Tetapi bagi orang yang diberikan kesempatan hidup, memiliki akal budi yang sehat, maka tuntutannya adalah iman mereka dimunculkan melalui pendengaran akan Injil Kristus. Itu sebabnya perintah amanat agung adalah tugas utama gereja. Karena hanya dengan pendengaran akan Injil Kristus, iman yang sejati bagi umat pilihan akan dimunculkan. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu masuk kepada kesadaran ini. Kenapa amanat agung? Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuberitahukan kepadamu. Itu adalah tugas utama gereja. Tugas utama gereja bukan diakonia. Tugas utama gereja bukan pelayanan sosial. Tugas utama gereja bukan pembinaan ke dalam, tapi adalah pemberitaan Injil, yang memberitakan Injil. Kalau orang-orang yang sudah diinjili, sudah masuk ke gereja, memang itu harus digembalakan, itu harus dimuridkan, itu harus dibina agar mereka bertumbuh, berbuah, ya, agar lebih banyak lagi orang Kristen yang terjun bersama-sama melayani keluar gereja. Pada akhirnya memang harus keluar gereja karena memang amanat agung ini adalah mencari jiwa, ya, membawa jiwa kembali kepada Tuhan. Yang di dalam terus dibina, setelah dibina yang di dalam ini harus keluar, mencari jiwa untuk dibawa kembali. Jadi mari kita terus berdoa Bapak Ibu agar di gereja-gereja kita tetap ada baptisan dewasa, ya, baptisan dewasa. Kalaupun gereja kita melaksanakan baptisan anak, harapannya adalah tetap ada baptisan dewasa. Itu membuktikan baptisan dewasa itu berarti ada petobat-petobat baru yang kita jangkau bagi Kristus. Kalau hanya baptisan anak, berarti pertumbuhan gereja itu adalah pertumbuhan secara biologis. Itu hanya pertumbuhan dari anak-anak jemaat. Setiap kali di gereja kami mengadakan baptisan dewasa, ya, saya sangat bersyukur. Itu menjadi satu bukti bahwa umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan masih terus mengabarkan Injil Tuhan kepada orang-orang di luar gereja, ya, kepada orang dewasa. Itu ketika mereka sudah diinjili dan sudah bertumbuh, maka biasanya langkah berikutnya adalah dibaptiskan untuk membawa mereka menjadi anggota jemaat, dan mereka mendeklar, ya, mereka mengumumkan iman mereka di hadapan Allah Tritunggal dan umat Tuhan. Allah memberikan Roh Kudus bekerja di dalam hidup umat pilihan agar umat pilihan itu secara pasti diubah dari jahat menjadi baik atau menjadi percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mati baginya. Jadi Allah memberikan Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang dapat melahirbarukan, ya, pekerjaan Roh Kudus. Kalau Allah Anak membawa kita mengenal Allah Bapa, Allah Roh Kudus membawa kita mengenal Kristus. Dan memang Allah Roh Kuduslah yang menggenapkan atau mengefektifkan karya keselamatan Kristus di hati umat pilihan. Itu sebabnya setelah Yesus naik ke surga, telah menggenapkan rencana keselamatan itu dengan mati, dikuburkan, bangkit. Lalu Yesus naik ke surga, lalu Allah Bapa dan Allah Anak mengutus Roh Kudus turun ke dalam dunia. Dan Roh Kudus hanya satu kali turun, yaitu peristiwa Pentakosta 2000 tahun yang lalu, ya, ketika para rasul, ya, berdoa, lalu Roh Kudus turun seperti lidah-lidah api. Itu saja peristiwa Roh Kudus turun. Setelah itu Roh Kudus tetap ada dalam dunia, menyertai, memimpin pekerjaan Tuhan, menyertai, memimpin umat Tuhan. Jadi Roh Kudus itu tidak naik turun, ya. Jadi kita harusnya tidak perlu berdoa lagi untuk Roh Kudus turun, ya. Kalau kita untuk dipenuhi Roh Kudus, ya. Jadi ada itu harus dibedakan, ya. Kita menerima Roh Kudus menerima Roh Kudus itu adalah peristiwa ketika kita dilahirbarukan, tapi kepenuhan Roh Kudus itu adalah tuntutan atau kerinduan kita setiap hari agar kita hidup berpusat pada Allah. Karena hanya orang yang berpusat pada Allah, mereka akan mentaati Roh. Menurut naturnya, manusia seperti seseorang yang lebih suka makan apel yang busuk, berjamur, dan berulat dari keranjang sampah. Atau seseorang yang lebih suka di atas tanah kotor dan menghirup debu. Ini adalah natur manusia berdosa, Bapak Ibu. Tapi kita lihat Allah dapat mengubah natur manusia sehingga ia lebih menyukai daging dan wangi-wangian
dan lebih menyukai semangkuk buah segar, bukan buah apel busuk. Nah, ini adalah perubahan paradigma ya Bapak Ibu. Terkadang kalau kita sudah memiliki kebiasaan, tradisi, kita mempertahankannya. Di dalam kelas-kelas hari Rabu dan hari Kamis, saya selalu mengajak Bapak Ibu, mari kita bersedia diubahkan secara paradigma. Kalau kita sudah senang ya bermain di air comberan ya, air comberan gitu ya. Lalu ada orang mengatakan, oh kasihan kamu ya main di air comberan ya. Ayo main ke laut. Lalu kita tidak mau. Karena apa? Kita sudah puas main di air comberan. Padahal ada laut yang lebih luas, pantai yang luas yang bisa kita nikmati. Nah, ini adalah mentalitas yang tidak mau dirubah. Jadi saya terus mendorong Bapak Ibu, mengajak Bapak Ibu, mari kita merubah paradigma. Kalau ada pengajaran yang lebih mendekati kebenaran, mari kita belajar, mari kita menuntut ilmu. Jangan kita puas main di comberan, padahal ada lautan yang luas dengan pantai yang luas yang di sana kita bisa bermain lebih sehat, lebih higienis, dan lebih limpah. Menurut naturnya, manusia menyukai dosa dan hal-hal yang hanya akan membawanya kepada kesengsaraan dan hukuman kekal. Tetapi Roh Kudus melahirbarukan dan mengubah natur kita dan secara radikal mengubah karakter kita sehingga kita sungguh-sungguh menyesali dosa dan mengasihi Allah. Nah, jadi perubahan-perubahan kecenderungan hati kita ini adalah pekerjaan Roh Kudus semata-mata, Bapak Ibu. Tanpa pekerjaan Tuhan kita tidak akan menginginkan yang baik, tidak akan menginginkan kebenaran, tidak akan menginginkan yang kudus. Kita akan sama seperti orang yang suka makan apel busuk dari tong sampah. Ya, padahal kita sudah ditawarkan daging dan wangi-wangian, sudah ditawarkan semangkok buah segar, bukan apel busuk. Demikian juga Bapak Ibu, kita natur dosa itu ya, kita sudah tahu bahwa upah dosa ialah maut, lalu Alkitab memberitakan Kristus telah datang ke dalam dunia, menjadi pengharapan bagi manusia berdosa. Siapa yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Yang tadinya upah dosa ialah maut, Kristus menjadi jawaban untuk membawa kita, memindahkan kita dari kerajaan gelap ke dalam kerajaan terang, dari kematian kekal kepada kehidupan yang kekal. Dan itu adalah ajaran Alkitab. Ya, keselamatan itu bukan karena kita menjadi Kristen keturunan. Keselamatan itu bukan kita dapatkan karena menegakkan jasa. Keselamatan itu bukan karena kita menjadi anggota gereja, anggota jemaat di dalam satu gereja. Tapi keselamatan itu adalah jika kita beriman secara pribadi kepada Kristus. Nah, jadi dengan hati yang telah diubahkan, kita sangat membenci hal yang dulu kita lakukan. Bapak Ibu pasti ya ada momen di mana Bapak Ibu ada timbul penyesalan yang diingat kembali, kenapa saya lakukan hal bodoh dulu setelah kita tahu kebenaran. Orang tua yang mengikuti seminar keluarga ya, ada komentar-komentar, waduh kayaknya telat deh ya kita mengikuti seminar ini, anak-anak sudah pada besar, kita sudah banyak melakukan kesalahan gitu. Nah, tapi tidak ada kata terlambat kan ya, tidak ada kata terlambat. Karena kalau misalnya kita sudah usia sudah lebih lanjut, anak-anak kita sudah besar, baru kita mendengarkan prinsip mendidik anak sesuai dengan iman Kristen, itu kan bisa kita terapkan kepada pendidikan anak sekolah minggu. Kalau kita memang guru sekolah minggu, pendidikan menerapkannya pada pendidikan anak di sekolah. Kalau kita guru di sekolah formal, atau menerapkan pendidikan itu kepada ya cucu-cucu kita, anak-anak kecil yang ada di sekeliling kita. Kini Kristus menjadi yang terindah bagi kita dan kekristenan menjadi menarik bagi kita. Tidak lagi kita melihat kekristenan itu sesuatu yang membelenggu. Kekristenan itu tidak sesuatu yang membatasi. Karena kekristenan itu dengan iman kepada Kristus tentunya ya, membawa kita kepada kemerdekaan yang sejati sebenarnya. Kebebasan yang sejati. Kita hanya bisa menikmati kebebasan yang sejati di dalam Kristus. Di luar Kristus kita katakan kita bebas, sebenarnya kita terbelenggu di dalam dosa. Jadi secara bebas dan penuh semangat kita mencari Allah. Ya, seperti inilah cara kerja anugerah Allah yang tidak dapat ditolak dan efektif itu. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini kita lihat anugerah diberikan kepada yang tidak layak dan tidak dapat ditolak,
ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Kalau Allah sudah memilih dan Roh Kudus dikaruniakan, maka tidak ada yang dapat menolak. Dan ketika kita tidak dapat menolak, maka akan nampak ya perubahan. Yang natur berdosa itu, yang tadinya kita mencintai dosa, sekarang berbalik mencintai kebenaran. Yang tadinya kita senang makan buah-buah yang busuk, maka sekarang kita senang makan buah yang segar. Yang semula kita senang hanya firman Tuhan yang menghiburkan kita saja, sekarang kita mulai memikirkan firman Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan lagi tolak ukurnya saya senang, tapi kita mulai berpikir firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang benar dan sejati. Memang berat, menuntut, menguduskan, ya menghardik, tapi itu adalah kebenaran yang sejati. Nah, jadi ada perubahan Bapak Ibu, ada perubahan. Ada tadi malam saya mengkonseling satu jemaat, lalu beliau mengatakan waktu pergi ke Bandung ya, jadi beliau mengikuti berbagai denominasi ya, gereja-gereja di sana sebagai mahasiswa, jadi keliling-keliling kota begitu ya. Sampai satu kali pembina rohani di kampus mengajak dia ikut seminar reform, lalu dia klik, wow, ini kok berbeda ya, memang keras, memang menghardik, tapi inilah yang saya butuhkan sebagai manusia berdosa. Lalu dikatakan, ibu tahu saya ini sangat tidak puas dengan orang tua saya tidak puas dengan orang-orang sekeliling saya. Karena saya berpikir dan berpusat pada diri saya sendiri. Sehingga saya berani tidak puas dengan orang tua saya, berani tidak puas dengan orang sekeliling saya. Tapi setelah saya klik pekerjaan Roh Kudus itu, menerangi pikirannya, membuka mata rohaninya, membuka telinga rohani, melembutkan hati yang keras, lalu dia bertumbuh, dia percaya kepada Kristus, bertumbuh dan mulai menghasilkan buah. Baru dikatakan, sekarang saya tidak berani lagi tidak puas dengan orang tua saya. Karena saya tahu orang tua saya berdosa, saya berdosa. Saya juga tidak berani lagi tidak puas dengan orang sekeliling saya. Karena orang sekeliling saya berdosa, saya juga berdosa. Ada hak apa saya tidak puas dengan mereka? Kalau saya berhak tidak puas dengan mereka, berarti mereka juga berhak tidak puas dengan saya. Wah, itu ada perubahan paradigma Bapak Ibu. Itu sesuatu yang sangat manis sekali. Dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang terus menerangi pikiran kita yang gelap. Ya, pikiran kita yang gelap. Sehingga kita bisa berpikir terang benderang. Kita sudah bisa memikirkan, kalau saya tidak merasa berhak tidak puas dengan orang lain, berarti orang lain juga berhak tidak puas dengan saya. Dan kalau ini terus kita teruskan, maka kita akan terus saling menuntut, tidak ada akhirnya. Saya pikir hal yang sama dalam hubungan suami istri ya Bapak Ibu. Kalau kita menuntut pasangan kita sesuai dengan apa yang kita mau, lalu pasangan kita juga menuntut kita sesuai dengan yang dia mau, dan terus saling menuntut, saya pikir ini tidak ada akhirnya. Yang ada adalah keributan, kecekcokan, dan tidak ada harmonisasi. Apakah itu tujuan pernikahan? Harusnya enggak ya. Tujuan pernikahan kan supaya bersama dengan pasangan kita bertumbuh bersama-sama. Supaya dengan pasangan kita lebih giat melayani Tuhan. Supaya dengan pasangan kita menjadi berkat bagi keluarga dan juga masyarakat. Kan itu tujuannya kan ya. Berarti kita harus dengan rendah hati mau saling mengkoreksi satu yang lain dengan pasangan kita. Mau menerima pengkoreksian ya, dan mau berubah. Dan saya pikir sih orang yang paling jujur dan paling senang kalau kita berubah, paling jujur yang bisa melihat kelemahan kita adalah pasangan kita, ya kan? Lalu dan yang paling mungkin ingin melihat kita berubah adalah pasangan kita juga. Maka mungkin perlu kita membuka diri, berdiskusi dengan pasangan kita. Mari kita terbuka, tentu saja dengan santun ya, jangan saling menyerang dalam kelemahan masing-masing, tapi dengan santun, dengan wise ya, dengan bijaksana, waktu, tempat, cara benar-benar tepat begitu ya, bisa saling mengkoreksi satu yang lain. Maka kita sebagai pasangan ya, dengan pasangan kita akan bertumbuh dan itu akan menjadi satu berkat bagi anak-anak kita. Karena mereka bisa melihat orang tuanya yang bertumbuh dalam Tuhan. Nah, itu saya pikir anak-anak akan berbahagia. Nah, jadi saya tanya jemaat yang saya konseling tadi malam, kenapa kamu tidak puas dengan orang tuamu? Lalu dia katakan, orang tua saya selalu ribut, selalu marahan satu yang lain. Sampai sekarang juga. Jadi dia sudah lulus dari kuliah, sekarang ada di rumah, dan karena dia sudah lahir baru dan dia sudah tahu kebenaran, terus belajar kebenaran, dia tahu dia tidak bisa tidak puas dengan orang tua. Dia tidak boleh ya, tidak boleh menyatakan saya tidak puas dengan orang tua. Tapi kemudian saya katakan kepadanya, ya kamu sudah terlebih dahulu mendapatkan iman yang sejati, maka doakanlah kedua orang tuamu. Karena kamu dapat diubahkan karena kamu berjumpa dengan Tuhan.
orang tua belum berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, maka mereka tidak mungkin berubah. Doakanlah. Nah, dia menangis. Ya Bu, saya juga minta dukungan doa Ibu Happy agar saya berdoa, kuat berdoa kepada orang tua saya, dan saya tidak hanya resah, saya tidak hanya gelisah melihat hubungan orang tua saya yang suka ribut satu dengan yang lain. Yang ketiga, ya, pandangan-pandangan yang keliru. Yang pertama terhadap pandangan yang keliru terhadap topik ini ya, irresistible of grace ya, anugerah yang tidak dapat ditolak ini. Pertama adalah Pelagianisme. Nah, Pelagianisme ini adalah suatu aliran bidat pada abad yang kelima, jadi muncul pada abad yang kelima, tetapi selalu muncul dengan nama-nama baru. Sampai sekarang pun Pelagianisme ini tetap ada, dan Agustianisme menunjukkan kesalahan dari pandangan ini dan menyingkirkannya dari gereja ya, tentu pada abad yang kelima dan seterusnya. Dan paham ini sepenuhnya kafir sebenarnya, dan gereja dengan tegas menolak pada Sinode Kartago, Konsili Efesus, dan juga Sidang Orange ya, pada abad-abad pertama. Nah, kita lihat ini Agustianisme, atau yang sekarang kalau Agustianisme ini adalah Calvinis, Pelagianisme ini, dan kita lihat apa yang diajarkannya. Agustianisme ini atau Calvinisme ini menyatakan bahwa manusia telah rusak total dan tidak mungkin dapat berinisiatif untuk berbuat baik dari dirinya sendiri tanpa adanya pertolongan yang tidak dapat ditolak dari Roh Kudus. Nah, ini jelas ya konsep daripada Calvinisme. Pelagianisme mengatakan begini, manusia itu tidak rusak. Juga ya total, tidak rusak, juga tidak rusak total maupun sebagian. Jadi dikatakan tidak rusak. Baik, tidak rusak total dan juga tidak rusak sebagian. Dan mereka katakan manusia dilahirkan dengan kebaikan yang sempurna dan mampu memilih antara yang baik dan yang jahat secara seimbang. Bahkan ada yang tidak berdosa. Nah, jelas benar-benar kafir kan ya kalau sampai mengatakan manusia tidak berdosa ya. Dan untuk melakukan yang baik, manusia tidak memerlukan Roh Kudus ataupun anugerah Allah yang tidak dapat ditolak. Nah, ini adalah kaum Pelagianisme yang mengatakan manusia tidak rusak, baik secara total maupun sebagian. Manusia dilahirkan dengan kebaikan, bahkan ada manusia yang tidak berdosa. Dan manusia melakukan kebaikan tidak memerlukan Roh Kudus ataupun anugerah yang tidak dapat ditolak. Jadi jelas ya Bapak Ibu kenapa dikatakan Agustianisme atau Calvinisme, Pelagianisme ini adalah kafir. Karena ini benar-benar bertentangan dengan prinsip firman Tuhan. Kalau kita katakan manusia tidak berdosa, berarti kita tidak mengakui peristiwa fall ya, kejatuhan di dalam Kejadian pasal 3. Lalu yang kedua, pandangan yang keliru adalah semi-Pelagianisme. Semi-Pelagianisme ini ya, di antara Calvinis dan Pelagianisme ini ada pandangan semi-Pelagianisme, atau bahasa yang paling kita familiar adalah Armenianisme. Mereka tidak setuju dengan Pelagianisme yang menyatakan bahwa manusia dapat menjadi orang tak berdosa tanpa pertolongan Roh Kudus. Itu sebabnya mulai pembahasan dari awal ya, dari total depravity, saya sudah mengatakan gereja-gereja yang beraliran Armenian itu bukan gereja sesat ya. Karena mereka tetap percaya penciptaan, percaya fall ya, percaya Kristus, hanya saja pemahaman-pemahaman mereka ada yang salah tafsir ya enggak. Jadi Bapak Ibu, sebagai orang Kristen kita tidak boleh punya kacamata hitam putih yang melihat hitam putih. Begitu ajaran sesat, ajaran tidak sinkron dengan Calvinis misalnya ya, langsung kita katakan sesat. Tidak ya. Sesat itu adalah kategori ketika gereja itu tidak menerima Yesus, tidak menerima Tritunggal, tidak menerima Kristologi ya, dengan dua natur Kristus. Itu salah satu atau ya ciri-ciri daripada sebagian ciri-ciri daripada ajaran sesat. Nah, jadi di sini kita lihat tidak menyetujui Agustianisme yang menyatakan bahwa manusia itu rusak total. Ya kan, kita kan sudah belajar total depravity ya, karena di dalam total depravity mereka mengatakan manusia itu tidak rusak total. Jadi kalau perumpamaan untuk kita bisa dapat melihat secara gamblang, perumpamaan yang sering sekali sadar tidak sadar, perumpamaan ini sering kita terima, padahal sebenarnya itu mempengaruhi konsep. Jadi ada kapal yang karam di laut, lalu penumpangnya itu terombang-ambing. Nah, perumpamaan ini
akan membedakan ketika kalau kita memiliki pengertian, ya. Kalau Armenian akan mengatakan yang karam ini manusia itu terombang-ambing di atas laut, ya. Lalu ada rescue, ya, ada kapal penyelamat ulurkan tongkat, dan yang di dalam laut itu bisa mengatakan, oh saya tidak mau, saya bisa menolak, ya, uluran itu bisa menolak. Jadi dia tidak mati. Tetapi orang Reform mengatakan, saya tuntaskan dulu, ya. Lalu dengan demikian dikatakan keselamatan itu adalah kerjasama. Allah mengerjakan bagiannya, manusia mengerjakan bagiannya. Nah, itu bagian, itu yang konsep keselamatan daripada Armenian, ya. Sedangkan Reform atau Calvinisme mengatakan setelah kapal itu karam, manusianya mati tenggelam. Lalu Yesus datang ke lalu orang datang menyelam, ya. Kalau itu kita mau pakai benar-benar ilustrasi di laut, orang datang menyelam ke dalam laut lalu mengangkat dia. Nah, demikian dikatakan Yesus datang ke dalam dunia memberikan hidup bagi manusia yang sudah total depravity. Nah, jadi berbeda kan Bapak Ibu, ya. Kalau manusia berdosa itu hanya sakit, Yesus tidak perlu mati. Tapi memang kondisinya adalah mati secara rohani. Kita tidak dapat berespon terhadap Tuhan. Itu makanya Paulus mengatakan kecenderungan hati manusia berdosa itu adalah jahat. Ya, jadi mereka tidak setuju, ya, terhadap Agustianisme, karena Calvinis kan mengacu kepada Agustianisme juga, ya, pengertian-pengertiannya. Nah, jadi semi Pelagianisme ini menghendaki suatu kompromi, ya, dari kedua pandangan, baik Pelagianisme maupun Calvinis, ya, mengajarkan bahwa manusia mempunyai kebaikan sampai tingkat tertentu, mempunyai kemampuan untuk percaya kepada Kristus. Bapak Ibu lihat, ya, jadi mereka tetap sinkron bahwa manusia sebelum diselamatkan, mereka lah yang memilih Tuhan terlebih dahulu, baru Tuhan memilih mereka. Maka itu yang dikatakan pemilihan bersyarat. Syaratnya ada pada manusia. Jadi Allah melihat syarat bahwa Happy akan di dalam hidupnya, Happy akan memilih Tuhan, maka Tuhan memilih Happy. Nah, jadi syarat itu ada pada saya. Karena saya akan memilih Tuhan, maka Tuhan memilih saya. Tetapi Reform mengatakan Happy itu sudah mati. Maka Tuhan, ketika Tuhan memilih dia, Tuhanlah yang memberikan dia hidup yang baru, melahirbarukan. Kenapa kita perlu dilahirbarukan? Dilahirkan kembali. Ya karena kita sudah mati secara rohani. Ya. Jadi manusia tidak dapat percaya, ya, semi Pelagianisme mengatakan manusia tidak dapat percaya tanpa bantuan dari Allah, ya. Manusia memerlukan pertolongan Roh Kudus. Dan semi Pelagianisme Katolik dan Armenianisme mengatakan Allah memberikan iman kepada manusia bukan dengan cara yang tidak dapat ditolak. Kalau Reform mengatakan tidak dapat ditolak, tapi mereka mengatakan dengan cara yang tidak dapat, bukan dengan cara yang tidak dapat ditolak. Jadi seperti tadi, ya, diulurkan tongkat, orang yang terombang-ambing di laut itu bisa ditolak. Makanya dikatakan yang menentukan keselamatan itu bukan Allah tapi manusia. Nah, kata kunci di dalam semi Pelagianisme ini adalah kerjasama. Allah mengerjakan apa yang menjadi bagian Allah dan manusia mengerjakan apa yang menjadi bagian Allah. Ya, oke, bisa dibantu nggak, ya? Yang belum unmute bisa di mute supaya tidak kresek-kresek. Nah, jadi keduanya kerjasama. Bapak Ibu bisa mengikuti, ya. Keselamatan menurut Armenian atau semi Pelagianisme ini adalah kerjasama. Allah mengerjakan bagiannya, manusia mengerjakan bagiannya. Dan yang menentukan manusia diselamatkan bukan Allah, tetapi manusia. Karena manusialah yang menerima. Minggu lalu kita sudah belajar, ya, ketika seorang penjahat sudah dieksekusi mati, maka salah satu presiden Amerika menawarkan pembebasan, benar-benar ditawarkan. Tapi si penjahat itu naik banding. Dia tidak mau menerima tawaran pembebasan daripada si presiden. Dan inilah yang dikatakan oleh Armenian. Manusia bisa menolak keselamatan yang ditawarkan oleh Allah. Sama seperti si penjahat itu bisa menolak tawaran dibebaskan, ya, pembebasan daripada presiden. Nah, jadi ini benar-benar tidak sesuai dengan prinsip iman Kristen, ya. Menolak pandangan bahwa Allah, ya, semi Pelagianisme ini menolak pandangan bahwa Allah melahirkan kembali seseorang sebelum peristiwa-peristiwa tersebut mengartikan
bahwa Allah secara semena-mena menentukan keselamatan atau kebinasaan seseorang menurut kerelaannya atau kehendaknya yang berdaulat. Baik Allah maupun manusia lain tidak dapat mengubah kita bila kita tidak mau berubah. Nah, inilah pandangan semi pelagianisme. Jadi menganggap Allah itu secara semena-mena menentukan keselamatan atau kebinasaan seseorang menurut kerelaannya dan kehendaknya yang berdaulat. Maka mereka katakan baik Allah maupun orang lain tidak dapat mengubah kita bila kita tidak mau berubah. Berarti Allah tidak berkuasa mengubah kita, kan begitu ya? Yang menentukan kita berubah adalah kita, begitu. Nah, jadi seseorang harus bertobat, mereka katakan ya, seseorang harus bertobat dan percaya, dan setelah itu barulah Allah melahirkan kembali. Jadi Bapak Ibu perhatikan, kita sudah belajar banyak kebenaran, sekarang kita bisa lebih terang benderang lagi memikirkan ya, dan pemikiran-pemikiran ini sadar atau tidak sadar sering sekali menjadi latar belakang pemikiran teologi kita ya, karena memang turun-temurun. Bahkan mungkin guru sekolah minggu kita yang kurang memahami teologi mengajarkan memberikan ilustrasi seperti ilustrasi kapal yang haram itu misalnya ya. Walaupun tarikannya adalah Yesus datang memberikan keselamatan, lalu orang itu diselamatkan. Tetapi kalau kita mengkritisi itu orang yang terombang-ambing di atas laut itu kondisinya tidak mati. Yang benar adalah orang itu mati, maka Yesus datang memberikan hidup ya. Kalau di dalam itu ilustrasinya benar itu. Salaman orang Romawi itu. Allah yang hidup, ya ini kalau ini tangan manusia mungkin manusia berdosa, dia mati. Maka datang Allah diutus dengan Roh Kudus ya, melahirbarukan kita, baru dapat berespon. Begitu. Lalu manusia ini bisa dia goyang dalam perjalanan imannya, tapi Allah yang sudah memberikan iman ya kepadanya, ini yang akan kita lihat nanti, memberikan iman tidak akan hilang ya. Perseverance of the saint ya minggu depan ya, ketekunan Allah. Nah, pertanyaannya, kita kembali kepada pertanyaan yang tadi, mengapa dalam situasi yang sama ada orang yang percaya kepada Kristus dan ada orang lain yang menolak Kristus? Kembali lagi ya pertanyaan di awal ya. Jawabnya karena kehendak manusia atau kehendak Allah. Ini adalah jawaban Armenian dan jawaban Calvinis. Pertama, kaum Pelagianisme, Armenianisme, dan semi Pelagianisme mengatakan bahwa perbedaan antara kedua orang tersebut terletak pada kehendak manusia. Jadi ini digarisbawahi, ya, terletak pada kehendak manusia. Allah menyatakan Injil yang sama kepada mereka yang menolak dan menerima. Allah datang dengan pemberitaan firman, mengaruniakan Kristus, menawarkan keselamatan, tetapi Allah tidak menyebabkan seseorang menjadi percaya. Orang itu sendiri yang menjadi faktor penentu utama. Bila ia tidak menerima Kristus, maka Allah tidak dapat berbuat apa-apa mengenai hal itu. Nah, jadi jelas ya Bapak Ibu, Pelagianisme masuk ke sini juga, Armenianisme, semi Pelagianisme. Jadi manusia menjadi penentu. Bukan Allah, ya Allah hanya menawarkan saja. Lalu yang kedua adalah kaum Calvinisme menyatakan bahwa perbedaannya terletak pada Allah, bukan pada manusia. Pada orang pertama, Roh Kudus tidak bekerja untuk menyelamatkan dia. Kenapa? Karena dia bukan dipilih. Jadi sekalipun dia mendengar banyak firman Tuhan, dia tidak akan berespon. Sehingga karena orang itu telah mati secara rohani, ia tidak mungkin dapat menjadi percaya meskipun berulang kali mendengar atau membaca Injil. Nah, ini dia. Ini adalah orang pertama yang menolak untuk percaya kepada Kristus. Pada orang kedua yang percaya kepada Kristus dalam situasi yang sama tadi, Roh Kudus bekerja secara tidak dapat ditolak, melahirbarukan orang itu sehingga ia mengerti dengan jelas bahwa ia adalah orang berdosa dan memerlukan Allah. Karena itu dia mau percaya dan diselamatkan. Nah, jadi jelas ya Bapak Ibu, mengapa dalam situasi yang sama ada orang yang percaya kepada Kristus dan ada orang lain yang menolak Kristus? Jawabannya karena kehendak manusia atau kehendak Allah. Nah, ini dia Bapak Ibu. Calvinis dengan Armenian, Calvinis mengatakan yang membuat keputusan adalah Allah dan iman adalah pemberian Allah kepada manusia secara cuma-cuma. Armenian mengatakan yang membuat keputusan adalah manusia. Iman adalah hadiah manusia kepada Allah. Bapak Ibu bisa mengikuti perbedaannya ya. Iman adalah pemberian Allah, kata Calvinis.
Tetapi Arminian mengatakan iman adalah hadiah manusia kepada Allah. Karena memang manusia yang menetapkan mau menerima keselamatan itu atau tidak. Kita akan masuk kepada poin yang kedua, dasar Alkitab. Ya, dasar Alkitab yang pertama adalah penebusan terbatas. Ya, limited atonement yang minggu lalu kita bahas. Allah mengasihi orang-orang tertentu. Untuk mereka Allah Bapa mengutus Allah Anak mati bagi mereka secara aktual. Ya, aktual itu berarti action, benar-benar terjadi ya. Roh Kudus dikaruniakan ke dalam hati mereka supaya mereka dapat menerima keselamatan yang telah dikerjakan Yesus di atas kayu salib. Jadi Roh Kudus dikaruniakan. Roh Kudus itulah yang mengefektifkan karya keselamatan itu di hati mereka, ya. Roh Kudus bekerja dengan cara yang tidak dapat ditolak. Agustinus mengatakan bahwa Roh Kudus adalah perayu agung. Ketika kita mendengar firman Tuhan, maka Roh Kudus itu akan menerangi pikiran kita, membuka telinga kita yang tuli, mencelikkan mata rohani kita yang buta, melembutkan hati kita yang keras, dan dia terus bekerja menerangi pikiran kita. Nah, itu yang dikatakan perayu agung. Sampai kita benar-benar terang benderang, kita bisa melihat kemuliaan Tuhan, kita bisa mendengar penjelasan itu dengan sangat jelas sekali, dan hati kita seperti tanah yang subur, ya, seperti tanah yang subur, sehingga ketika firman itu diberitakan benar-benar jatuh di hati kita, berakar kuat ke bawah, menghasilkan berlimpah ke atas, bertumbuh menghasilkan berlimpah ke atas. Nah, jadi penerimaan akan Kristus tidak dapat diserahkan secara sebagian kepada manusia, karena bila demikian semua orang akan menolak Kristus dan penebusan yang dilakukannya menjadi sia-sia. Kenapa ditolak? Karena natur manusia adalah membenci Allah. Natur manusia adalah itu tadi, makan buah busuk. Hanya jika diubah oleh Roh Kudus, kita akan merindukan buah segar, akan merindukan wangi-wangian, bukan lagi yang berbau-busuk. Yang kedua, pemilihan tanpa syarat. Ya, pemilihan tanpa syarat ini adalah unconditional election, pemilihan tanpa syarat. Roh Kudus bekerja dengan cara yang tidak dapat ditolak. Roh Kudus bekerja secara pasti dan menggenapkan apa yang sudah menjadi penetapan Allah sejak semula. Tanpa anugerah yang tidak dapat ditolak dari Allah, maka tidak ada penetapan sejak semula maupun pemilihan. Ya, jadi tanpa anugerah yang tidak dapat ditolak. Karena kalau Allah memilih, tetapi tidak ada anugerah yang tidak dapat ditolak, maka tidak ada umat Tuhan yang iman daripada umat Tuhan yang ditimbulkan. Betul kan? Yohanes 6 ayat 37 dikatakan semua yang diberikan Bapa, ini Yesus Kristus berkata ya, semua yang diberikan Bapa akan datang kepadaku, tidak akan kubuang. Jadi ini sesuatu yang pasti. Allah sudah memilih, semua yang dipilih oleh Bapa diberikan kepada Kristus, dan mereka yang telah dipilih oleh Allah Bapa, mereka akan datang kepadaku. Yang tidak dipilih memang tidak akan datang. Yohanes 6 ayat 44, Bapa akan menarik mereka. Nah, kata menarik ini Bapak Ibu sama dengan kata menarik ya, kata tarik yang digunakan untuk menarik jala ikan. Yohanes 21 ya, penjala. Kamu dari penjala ikan menjadi penjala manusia gitu ya. Jadi kata menarik, Bapa akan menarik mereka. Kata menarik ini ya ada istilah yang menarik ya. Kata menarik istilah yang menarik gitu ya. Kenapa? Karena seperti menarik jala ikan ya, jala itu tidak akan menolak Petrus yang menariknya ke pantai. Jala itu tidak berdaya dan pasif. Jala itu tidak dapat melawan. Demikian Bapak Ibu, orang-orang yang telah diberikan Bapa kepada Yesus juga tidak dapat menolak Bapa yang menarik mereka. Bisa kita ikuti ya. Jadi Bapa akan menarik mereka. Yang ditarik itu adalah pasif. Yang ditarik itu adalah tidak berdaya. Sama seperti jala. Dan di dalam 2 Yohanes, yang kedua adalah Yohanes 10:16, Yesus akan menyelamatkan semua domba-dombanya tanpa gagal. Ya, beberapa domba-dombanya ada di dalam kandang dan ada yang tidak. Tetapi semuanya akan menjadi satu kawanan domba. Ia melakukannya dengan memberi Roh Kudus untuk bekerja di dalam hidup domba-domba itu dan menarik mereka tanpa dapat ditolak untuk masuk ke dalam kelompok domba yang digembalakannya. Jadi ada kawanan domba itu, ada yang sudah di dalam kandang, ada yang masih di luar kandang. Tapi orang-orang di luar kandang itu akan dikaruniakan Roh Kudus sehingga mereka tidak dapat menolak ya untuk masuk ke dalam kelompok domba yang digembalakannya.
Yang ketiga, Roma 8 ayat 29 sampai 30, yang dipilih dari semula, istilah dipilih dari semula, foreknow ya, foreknow. Telah dipilih semula. Ini mengetahui, foreknow itu adalah dalam bahasa Inggris dapat diterjemahkan mengetahui terlebih dahulu. Nah, ini adalah idiom dari bahasa Inggris dan Yunani yang berarti dikasihinya terlebih dahulu. Nah, kata ini memiliki makna yang sama dengan Kejadian 4 ayat 1, bahwa Adam mengenal Hawa, ya, mengasihi terlebih dahulu. Mengetahui, ya, dipilih dari semula. Mengetahui terlebih dahulu, dikasihinya terlebih dahulu. Ya, Adam mengenal Hawa. Pengenalan. Jadi Allah mengenal semua manusia, ya. Jadi Allah memilih dari semula. Yang berikutnya adalah bagi yang ketiga adalah kerusakan total. Yang pertama kita lihat kebangkitan, ya. Semua manusia telah mati dalam dosa, dan seorang yang mati tidak dapat menolak kuasa yang membangkitkan kembali daripada Allah. Pada hari penghakiman setiap orang akan dibangkitkan dari kematian, baik yang baik maupun yang jahat. Yang percaya maupun yang tidak percaya. Ini kita sudah belajarkan, ya. Pada waktu konsumasi nanti Yesus datang, maka Yesus akan membangkitkan semua orang, baik percaya maupun yang tidak percaya. Dan kuasa kebangkitan itu tidak ada yang dapat menolak. Ya, contoh konkret juga Lazarus, ya, tidak dapat menolak saat dibangkitkan, ia harus keluar dari kubur. Demikian Bapak Ibu. Jadi dalam kerusakan total manusia sudah mati, maka kita melihat dasar Alkitab irresistible of grace, ya, anugerah yang tidak dapat ditolak, ini adalah gambaran kebangkitan, Orang yang dibangkitkan tidak dapat menolak untuk bangkit. Yang kedua adalah kelahiran baru. Seorang bayi tidak mau dilahirkan. Manusia tidak dapat memilih dalam hal dilahirkan karena itu di luar kuasanya. Dan bayi ketika dilahirkan dia pasif. Ya kan, dia tidak ada kerjasama dengan ibunya. Ya kan? Bayi itu pasif, benar-benar pasif. Kalau itu kelahiran normal, hanya ibu yang ngeden, hanya ibu yang aktif. Demikian ketika kita dilahirkan secara roh, ya, dilahirkan baru, maka kita tidak pernah menghendaki kelahiran itu. Tetapi Allah lah yang berkehendak melahirkannya. Dan kelahiran itu di luar kuasa kita. Yang ketiga adalah ciptaan baru. Ya, ciptaan baru, tidak ada ciptaan yang menolak untuk diciptakan. Benar, ya? Apapun yang diciptakan oleh Allah, tidak ada ciptaan itu yang menolak. Ketika Allah menciptakan, jadilah terang, maka terang itu jadi, kegelapan sirna. Jadilah cakrawala, cakrawala jadi memisahkan air di atas, air di bawah. Hendaklah air berkumpul di suatu tempat, maka muncul daratan. Lalu Allah berfirman, jadilah segala jenis tumbuh-tumbuhan. Segala jenis tumbuh-tumbuhan jadi. Jadilah benda-benda penerang, menerangi siang dan malam. Maka matahari menerangi siang, bulan dan bintang menerangi malam. Jadilah ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Maka langsung berkeriapan. Demikian Bapak Ibu, tidak ada satu ciptaan yang menolak sang penciptanya. Dan yang keempat adalah buatan. Ya, buatan. Istilah buatan. Efesus 2 ayat 10 dikatakan kita adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Sebagaimana boneka, telepon, radio, atau apa saja yang bisa dibuat oleh manusia, tidak dapat menolak bahwa dirinya dibuat. Begitu juga kita yang adalah buatan Allah, tidak dapat menolak bahwa kita dibuat. Ya, buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Ini kan ciptaan baru, ya, untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, demikian Bapak Ibu topik dari irresistible of grace, ya, anugerah yang tidak dapat ditolak. Harapannya kita bisa lebih diperkaya lagi bahwa 5 pokok Calvinis ini saling terkait, ya. Satu salah, maka poin-poin berikutnya salah. Satu tidak sinkron, maka poin-poin berikutnya tidak sinkron. Dan kita bersyukur untuk 5 pokok Calvinis ini bisa menjadi pengajaran yang bisa mengkoreksi mindset atau pemikiran kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih karena kami sudah membahas topik irresistible grace, anugerah yang tidak dapat ditolak. Kami memuji-muji Engkau ya Tuhan, karena Engkau yang telah menetapkan dan memilih sekelompok umat pilihan. Dan Engkau juga yang memunculkan iman kami melalui pendengaran akan Injil Kristus. Kami bersyukur karena Engkau yang telah memilih kami, maka kami tidak dapat menolak
apa yang telah Engkau pilih, apa yang telah Engkau tetapkan. Kami sungguh bersyukur di dalam segala ketidakberdayaan kami mendapatkan anugerah iman. Sehingga kami dapat percaya kepada Kristus, dan kami juga bersyukur karena kami dikaruniakan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus boleh terus menuntun kami dan bertumbuh di dalam Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami terus memohon kiranya Tuhan mengaruniakan kepada kami perasaan haus dan lapar akan kebenaran firman, supaya kami tidak berhenti belajar, tapi seumur hidup, selagi ada kesempatan, kami boleh terus belajar, sehingga kami terus ditambah-tambahkan pengetahuan akan kebenaran. Sehingga kami dapat bersukacita dalam hidup kami yang satu kali dan singkat ini, karena kami boleh berjumpa dengan sang kebenaran, dan boleh terus belajar tentang kebenaran. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.